ladang pahala di sisi yang Anda nggak pernah tahu di akhirat, ternyata jadi gunung-gunung pahala. Lalu Anda bertanya, ya Allah, ini apa? Di saat yang sama orang tahajud 11 rakaat tiap malam, pahalanya setengah gunung. Anda 1 gunung, 15 gunung. Lalu Anda bertanya sama, ya Allah, ini pahala apa? Kata Nabi SAW, ini saya datang untuk membacakan hadis ya. Jadi saya nggak bahasakan dengan bahasa saya bahasakan dengan bahasa Nabi, supaya kita nggak ada perbedaan di sini. Ini hadis sahih, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, ma min muslim, lagi-lagi dimulai dari, tidak ada seorang muslim. Kalau tadi yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, kecuali Allah lindungi dari azab kuburnya. Kalau ini hadisnya, tidak ada seorang muslim yang terkena duri sekalipun yang membuat dia merasakan sakit di dalam dirinya, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa dari duri itu. Ini duri, gimana kemo ya. Duri yang kemudian diibaratkan Nabi bahwa kalau 1 duri saja masuk dan Anda merasa sakit ya, bukan mau Anda ya, maka itu kata Nabi SAW adalah penghapus dan penggugur dosa-dosa. Jadi kalau ada yang sakit, Bapak Ibu sekalian, percaya sakit kita itu menggugurkan dosa-dosa ya. Kalau ada yang kemudian diuji oleh Allah dengan ujian ya, mungkin ada kakaknya, adiknya, istrinya, suaminya yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, mungkin dia punya kelainan sejak lahir, itu semua bagian daripada cara Allah menggugurkan dosa-dosa. Ada anak yang baru lahir, lahirnya tidak normal, ada ibu yang kemudian sakit-sakitan, terus ada yang semua penyakit ya, yang kemudian dideritakan Allah kepada hamba-hambanya, cara Allah menggugurkan dosa-dosa. Hadis tadi. Dan hadis yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihina min ba'dihim thumma salihina min ba'dihim. Kata Nabi SAW, hadis yang terpisah, orang yang paling berat ujiannya para nabi, lalu orang-orang soleh setelahnya, lalu orang-orang soleh setelahnya. Maka ujian itu 2, kata para ulama kita. Ujian yang mendekatkanmu pada Allah, maka ujian itu menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat. Dan yang kedua, ujian untuk menegurmu agar engkau berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah. Itu 2 tipe ujian dalam dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lagi dapat ujian, langsung cek, saya lagi taat-taatnya Ustaz, rajin sedekah. Saya lagi taat-taatnya Ustaz, saya tahajud tiap malam. Sudah 2 bulan saya tahajud. Lalu saya tanya balik, Pak, 10 tahun yang lalu punya dosa? Punya Ustaz. Mungkin itu yang dihapuskan Pak dengan ujian ini. Oh gitu ya Ustaz? Saya bilang iya Pak. Maka rahmat Allah, kalau Anda berbuat dosa kadang-kadang nggak langsung ditegur Pak, 10 tahun ke depan baru ditegur, 15 tahun ke depan, atau sudah 60 tahun baru ditegur. Buat dosanya usia 25 tahun, ditegurnya usia 60 tahun. Cara Allah indah, Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang ditegurnya menjelang wafatnya Pak. Ada, Bapak Ibu sekalian, menjelang wafat susah sekali meninggalnya. Nah, seorang jamaah saya dulu di salah satu rumah sakit, 5 hari makan gak bisa, minum gak bisa, mau dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak, pegang kakinya dingin, pegang kepalanya masih panas ya. Kaki sampai lutut sudah dingin, 5 hari 5 malam ya. Anaknya bilang, tidak enak bilang ke Ustaz, kalau berdoa Kak, ya Allah kasih ambil cepat nyawanya, kasihan Kak lihat bapakku begini. Subhanallah ya. Dipegang kaki sampai lututnya dingin sekali. Saya bilang, weh, subhanallah, tertahan sakratul mautnya ini bapak. Saya bilang, jangan sampai ada dosanya ya. Di lutut Pak, sampai lutut. Kalau dipegang pahanya, dipegang kepalanya, panas ya. Mata masih terbuka, makan gak bisa, jadi bukan. Jadi 5 hari 5 malam. Anaknya sampai bilang, ya Ustaz, tidak enak boleh kayak itu. Kita bilang, ya Allah ambil mikodom bapakku. Saya bilang, tidak boleh. Bilang sama Allah dalam doanya, ya Allah berikan yang terbaik untuk bapak ya Allah ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan kita sebagai seorang muslim. Dan semua kita akan diuji, semua kita akan wafat Bapak Ibu, semua kita punya ujian yang beda-beda. Semua kita punya cara Allah untuk menegur kita, punya cara Allah untuk memberikan nikmat kepada kita. Maka sebagai seorang muslim kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada ujian jalani Bapak Ibu sekalian, tawakal Allah, pasti terbaik menurut Allah.
Allah tidak mungkin menguji seorang hamba kecuali Allah sudah tahu bahwa hamba itu siap dengan ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini firman Allah, ayat terakhir surah Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian, ayat ke-286. Kata Allah, la yukallifullahu nafsa. Allah tidak membebani seseorang, siapapun, ayahnya, anaknya, yang sakit ayahnya, pasti anaknya mampu biayai. Yang dikasih operasi ayahnya, yang mampu biayai anaknya. Ada banyak orang yang sakit, tapi sakitnya nggak harus operasi, karena Allah tahu anaknya nggak mampu biayai. Cuma mahal dinnya Allah. Mungkin dong, dibalik nikmat jadi seorang dokter, supaya balance ujiannya, balance nikmatnya, Allah ratakan ujian dan kenikmatan. Allah titip kepada seorang ayah bernama Muhammad Jabir Turan, anak seorang dokter. Itu sudah nikmat di satu sisi dan ladang pahala di sisi yang lain. Coba kalau dokter bapaknya sehat-sehat, di mana ladang pahalanya dong? Dokter bisa mengalahkan saya dari segi pahala, mengalahkan orang-orang lain dari siapa? Ketika setiap kali mau kemo dokter datang temani bapak, itu luar biasa. Ladang pahala di sisi yang Anda nggak pernah tahu di akhirat, ternyata jadi gunung-gunung pahala. Lalu Anda bertanya, ya Allah, ini apa? Di saat yang sama orang tahajud 11 rakaat tiap malam, pahalanya setengah gunung. Anda 1 gunung, 15 gunung. Lalu Anda bertanya sama, ya Allah, ini pahala apa? Dia katakan, pahala ridho ayahmu padamu, nak. Kepadamu, wahai hambaku. Ridho orang tuamu padamu, wahai hambaku. Subhanallah. Pahala-pahala yang seperti ini yang kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian. Setiap ada anak yang diuji sama Allah, dengan orang tuanya yang sakit, dengan orang tuanya yang pasti ada sesuatu yang Allah titipkan di sana. Setiap ada istri diuji dengan suami yang sakit, atau setiap ada suami yang diuji dengan istri yang sakit, dan dia jaga, dia rawat, dia asuh, ada pahala yang disiapkan yang mungkin akan mengalahkan pahala-pahala yang lain yang kita lakukan.